Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizkia Salsabila Ali dengan NIM 2202128 Prodi Sistem Informasi kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan metode TF-IDF dan menunjukkan langsung menggunakan Python di Google Colabs. Video ini untuk memenuhi tugas pertemuan 7 praktikum TF-IDF. Apa itu TF-IDF? TF-IDF singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Intinya, TF-IDF memberi bobot pada setiap kata di sebuah dokumen berdasarkan seberapa sering kata itu muncul di dokumen tersebut atau TF, dan seberapa umum kata itu di seluruh koleksi dokumen atau IDF. Kata yang sering muncul di satu dokumen tapi jarang di dokumen lain akan mendapat bobot tinggi. Ini membantu menandai kata-kata penting. Rumus manual untuk menjelaskan rumus langkah perhitungannya. 1. TF atau Term Frequency biasanya dihitung sebagai jumlah kemunculan kata di dokumen atau normalisasi. Yang kedua, IDF Inverse Document Frequency menghitung seberapa jarang kata muncul di seluruh dokumen. Rumus sederhana IDF sama dengan log dalam tanda kurung n per IDF. N sama dengan jumlah dokumen, DF sama dengan jumlah dokumen yang mengandung kata. Yang ketiga, TF-IDF sama dengan TF-X-IDF. Catatan implementasi sklearn menggunakan versi smooth IDF untuk stabilitas numerik, yaitu IDF sama dengan log dalam kurung 1 plus N per dalam kurung lagi 1 plus DF plus 1. Aplikasi TF-IDF di dunia kerja. Untuk penerapan TF-IDF antara lain pencarian dokumen atau information retrieval, memperkuat kata kunci yang relevan. Yang kedua, sistem rekomendasi artikel, klasifikasi teks atau analisis sentimen sebagai fitur, lalu deteksi topik dan ekstraksi kata kunci pada laporan atau perusahaan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sederhana dan cepat, bagus untuk baseline. Yang kedua, memberi bobot yang menekan kata umum. Lalu kekurangannya, tidak menangkap konteks atau makna, atau urutannya kita abaikan. Lalu rentan pada sinonim atau variasi kata, kecuali diproses dengan teknik lemmatization atau word embeddings. Tahapan TF-IDF. Tahapannya, kumpulkan teks, pre-processing, lowercase, hapus tanda baca, stemming, stop word removal. Lalu hitung TF, lalu hitung IDF, lalu hitung TF-IDF, lalu gunakan untuk analisis atau misklasifikasi. Lalu kita langsung saja ke demo codingnya. Sebelum kita masuk ke demo coding, kita akan membuka ini. Saya sudah membuka Google Colabs. Saya juga sudah mempunyai teks codingnya. Ctrl A, kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Sudah kita masukkan, kita akan menghitung TF-IDF-nya. Oke, saya akan menjelaskan tentang ini semuanya. Pip yang pertama, yang ini ya. Pip install Sastrawi untuk stemming bahasa Indonesia. Di Colab, baris ini perlu dijalankan sekali. Yang kedua, import library, dan math, regreg dan logaritma. Lalu pandas, tampilan data frame. Lalu Sastrawi, streamer plus stop word. Lalu TF-IDF Vectorizer. Yang ini alat utama untuk menghitung TF-IDF otomatis. Lalu Convectories jika butuh hitung frekuensi mentah. Lalu yang ini sklearn linear model import logistic regression. Dan untuk metrik,
Untuk demo modeling, yang ketiga docs. Contoh dataset 8 dokumen, ganti dengan dataset JF, CSV, Excel, dan sebagainya. Ini ya kalimatnya. Lalu yang keempat, stopword dan steamer. Ambil daftar stopword bahasa Indonesia dan buat steamer, tambahkan custom stopword kalau perlu. Ini punya saya sudah di sini. Lalu yang kelima, pre-process, langkah pre-processing ya. Lalu lowercase, hapus URL, hapus non alphanumeric, hapus angka, stemming, hapus stopword. Lalu via stemming via sastrawi, tokenisasi sederhana atau split, hapus stopword dan kata pendek. Fungsi mengembalikan string bersih karena TF-IDF factorizer. Menerima list string. Lalu yang keenam, kita terapkan pre-processing ke semua dokumen. Buat docs clean, tampilkan preview original versus cleaned. Penting untuk menunjukkan efek pre-processing. Yang ketujuh, TF-IDF factorizer. Menghasilkan metrik TF-IDF dokumen X kata konversi ke data frame agar mudah dibaca. Yang ke-8, vocabulary dan IDF. Memberi daftar kata dan nilai yang digunakan. Semua ini. Lalu yang ke-9, perhitungan TF-IDF manual menunjukkan rumus dan langkah. TF sama dengan count atau normalize count atau total words di dokumen. Lalu IDF adalah scalar default menggunakan smooth IDF sama dengan true. Digunakan rumus IDF sama dengan log. Contoh di atas meniru formula itu. Kita lanjut ke yang nomor 10, demo klasifikasi singkat menunjukkan bahwa TF-IDF bisa dipakai sebagai fitur model ML. Contoh logistic regression, dataset kecil, hasil tidak meyakinkan, tujuannya hanya demonstrasi saja. Lalu yang ke-11, simpan hasil TF-IDF ke CSV. File bisa diunduh dari panel files di Colab. Lalu kita run. Kita tunggu dulu. Ini adalah hasil dari rumus TF-IDF di atas. Contoh perhitungan manual TF-IDF untuk kata buku di dokumen ke-0. Seperti ini hasilnya dari semuanya ya. Ini teks aslinya. Saya suka membaca buku tentang scene dan lain-lain bla bla bla. Suka baca buku data scene machine learning. Ini hasil setelah di clean. Buku itu sangat membantu belajar Python dan seterusnya. Buku sangat bantu ajar Python, statistik, data dan seterusnya. Demikian tutorial singkat tentang TF-IDF. Intinya, TF-IDF membantu memberi bobot pada kata yang relevan untuk tiap dokumen dan berguna sebagai fitur untuk banyak aplikasi text mining. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.